Disiarkan secara langsung dari lantai 2 Gedung D SMA Negeri 6 Palembang. Inilah dia, Radio Syiar Anak Muda Palembang. Rob kita, Allah Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka, dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi menjelang siang untuk Six Fam. Saya masih setia bersama kami di Six Radio Syiar Anak Muda Palembang. Edisi kali ini tepatnya di hari Kamis ya, untuk 6 Maret 2025. Dan ini bertepatan di hari yang ke-6 Ramadan 1446 Hijriah. Ayub Guswan masih bersamai Anda Six Fams, dan spesial di bulan Ramadan kita ada beberapa program-program Ramadan ya pastinya. Yang mungkin Six Fams sudah ketahui, ada Lintas Ramadan, ada Sirah Nabawiyah, ada Mutiara Ramadan, ada juga live tausiah dan juga live tadarus pastinya ya, dari ustadz-ustazah kita di SMA Negeri 6 Palembang dan juga siswa-siswi Rohis ya, SMA Negeri 6 Palembang. Untuk kali ini live tausiah kita akan hadirkan ada narasumber kita di hari ini ya, Ibu sayang kita, Ibu Hajah Umtiah SAG MPDI. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana keadaannya Ibu? Alhamdulillah sehat, puasa lancar ya Bu ya, sampai puasa ke-6 ini ya Bu sudah ya. Alhamdulillah. Oke, Ibu, untuk live tausiah kita hari ini, edisi kali ini kita akan bahas mengenai apa? Bulan puasa adalah bulan pendidikan. Bulan puasa adalah bulan pendidikan. Saya sih setuju sama ini ya. Nah, kira-kira apa yang akan kita ambil dari informasi ataupun dari tausiah yang diberikan oleh Ibu Umtiah? Langsung saja kita hadirkan. Jadi ya, live tausiah bersama Ibu Hajah Umtiah SAG. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa rasula ba'da. Pemirsa dimanapun Anda berada, baik bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak seusia sekolah maupun usia remaja, pada puasa ke-6 ini marilah tetap kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah Allah berikan nikmat, diantaranya nikmat kesempatan untuk melaksanakan Siyam Ramadan, ya, di mana puasa ini merupakan salah satu rukun Islam yang memang harus dilaksanakan sebagaimana perintah yang Allah jelaskan di Quran surah Al-Baqarah 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Mungkin tidak asing lagi bagi anak-anak, semuanya mungkin sudah hafal. Jadi yang dipanggil di sini, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, ya. Jadi puasa ini merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena ketakwaan ini diantaranya adalah tujuan, ya. Jadi manfaat puasa di bulan Ramadan itu diantaranya meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, membuat kita lebih sabar dan kuat, lalu meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Mungkin bisa kita rasakan, ya,
bahwasanya di saat kita berpuasa badan kita enteng gitu ya, yang tadinya ada kolesterol di atas punggung ya, di leher yang kenceng-kenceng itu dipakai puasa itu semakin sehat. Kalau itu yang saya rasakan ya berdasarkan pengalaman ya. Terus kita lebih gesit karena mungkin dari segi berat badan ya. Nggak tahu Bu Ayu ya. Mulai mengecil Bu. Saya juga Bu ada beberapa kilo Bu. Alhamdulillah dengan puasa ini. Dengan puasa badan kita semakin ringan sehingga kita termotivasi juga untuk beribadah. Apalagi kata Allah ketika kita beribadah di bulan puasa Allah lipat gandakan ya. Lalu dengan puasa membuat kita lebih peduli terhadap orang lain ya. Nah, hari ini pemirsa saya akan menjelaskan tentang bulan puasa adalah bulan pendidikan ya. Jadi bulan Ramadan atau kita sering gunakan puasa ya, memang merupakan bulan pendidikan yang sangat penting bagi umat muslim. Karena selama bulan ini kita diharapkan untuk memperbaiki diri, meningkatkan ketakwaan dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, adanya pendidikan spiritual. Bulan Ramadan merupakan kesempatan untuk memperbaiki diri, memperbaiki spiritual kita, meningkatkan ketakwaan dan memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dengan cara meningkatkan kualitas ibadah ya. Jadi ada hadis man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih ya. Barang siapa berpuasa ya, siang harinya berpuasa di bulan Ramadan wahtisaban ya, karena mengharapkan ridho Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Lalu di malamnya ya, man soma ramadhana iman man koma ya, barang siapa meningkatkan ya, berdiri pada malam hari ya untuk melaksanakan ibadah, contohnya ibadah tarawih ya, witir ya, Allah akan ampuni juga dosanya yang telah lalu. Tapi kalau siang mansoma, kalau siang malam mankoma ya. Jadi sangat rugi kalau kita tidak melaksanakan apa yang diperintahkan ya. Kalau orang tahu ya betapa tingginya ya ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang berpuasa baik di siang harinya maupun di malam harinya, tentu mereka akan meminta ya bahwasanya dalam 12 bulan itu puasa terus ya. Lalu membaca Al-Qur'an ya. Barangkali pemirsa sudah ada yang menghatamkan ya, luar biasa. Paling tidak jangan sampai tidak hatam ya. Bagaimana caranya? Setiap habis sholat 2 lembar kalau memang targetnya pengen hatam sekali ya. Kalau pengen hatam 2 kali berarti 2 lembar ya. Dan alhamdulillah kalau saya pribadi baru 14 juz ya. Baru 14 juz ya di sela-sela kesibukan karena ingin ditemani oleh pahala membaca Al-Qur'an ya. Ketika kita di alam kubur nanti akan diterangi apa yang kita lakukan, diantaranya adalah membaca Al-Qur'an, baik ketika bulan puasa, bulan Ramadan maupun di bulan-bulan yang lain ya. Membaca Al-Qur'an secara teratur ya dan memahami maknanya untuk meningkatkan pemahaman dan ketakwaan ya. Jadi setelah membaca ya, usahakan dipahami makna dari apa yang kita baca. Lalu berzikir dan beristighfar ya. Nah, berzikir ini tidak harus setelah sholat. Jadi alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkarun ya. Jadi berzikir ini ketika duduk ya, ketika berdiri, ketika duduk, ketika berbaring, untuk senantiasa mengingat Allah dalam kondisi apapun ya. Berdoa dan beristighfar ya secara teratur untuk memohon ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala.
Ketika kita mungkin lisan kita tidak terjaga, segera beristighfar ya. Ketika kita menemui hal-hal yang kurang kita sukai, segera beristighfar ya. Jaga lisan kita, jangan sampai lisan kita membawa petaka dalam hidup kita ya. Karena lebih baik diam ya. Mangkana yu'minuna billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Jadi barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Jangan sampai lisan kita menyakiti orang-orang di sekitar kita. Itu penting ya, senantiasa berzikir dan beristighfar ya, dan menjaga lisannya. Lalu yang keempat, meningkatkan kesabaran dan ketakwaan ya. Meningkatkan kesabaran dan ketakwaan dengan mengendalikan diri dari hal-hal yang tidak baik dan memperbanyak amal soleh ya. Jadi walaupun membuang duri di jalan ya, itu bisa kita lakukan. Jadi orang beramal itu tidak harus menggunakan uang ya. Senyum pun sedekah ya, senyum pun sedekah ya. Apalagi dilakukan di bulan puasa ya. Jadi berpuasa ini tidak mengurangi hal-hal yang ini puasa malas ya. Tentu malah kita berikan motivasi dalam diri sendiri ya. Kita semangati diri kita. Mumpung masih puasa, kita lakukan hal-hal yang terbaik karena pahalanya dilipat gandakan. Nah, itu yang harus ini. Lalu bagaimana kita berpuasa dengan niat yang tulus ya, ikhlas karena Allah, bukan karena Pak Guru, bukan karena orang tua, bukan mungkin kalau anak-anak kecil yang baru belajar berpuasa mungkin iming-iming dapat THR ya, itu barangkali kan belum balik. Tapi ketika sudah balik ya, harus mansoma Ramadhana tadi, mansoma Ramadhana imanan wahtisaban ya. Jadi ihtisab ya, dalam rangka mencari ridho Allah. Berarti niat ikhlas karena Allah ya. Jadi tidak bisa kita pura-pura puasa. Tadi hadis di awal tadi sudah ini. Jadi kata Allah, puasa untukku ya. Jadi yang lebih tahu puasa kita benar-benar apa enggak ya Allah gitu kan, sama diri kita sendiri ya. Lalu puasa juga meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak meningkat ya? Kita jaga lisan kita, takut pahala kita berkurang. Bukan berarti puasa kita batal. Yang membatalkan itu kan makan dan minum ya, sama bersetubuh ya bagi suami istri ya. Suami istri saja yang halal tidak boleh ya ketika siang hari, apalagi yang orang-orang berzina tentunya ya. Tentunya meningkatkan kualitas hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita lebih berhati-hati. Oh, saya sedang berpuasa ya. Jadi ada remnya pakem ya. Orang berpuasa ini mau ngomong yang ini langsung kita segera beristighfar tadi, segera mengingat Allah ya, segera mengingat Allah. Jangan sampai puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus ya. Itu ya. Lalu membuat perubahan yang positif ya. Dengan adanya berpuasa tadi, kita kan terjaga dari lisan kita, dari cara bicara kita ya. Sehingga ada perubahan yang positif yang orang-orang mungkin melihat kita, oh, semoga setelah puasa nantinya semakin tinggi ketakwaannya, semakin taat, semakin sabar ya. Jangan ngerem di kala puasa ya. Nah, itu ya. Lalu puasa juga ada pendidikan moral di dalam puasa tersebut ya. Jadi mengendalikan emosi ya. Kita ini kan sewaktu-waktu kadang suka emosi ya. Dengan adanya berpuasa ini emosi kita terkendali ya. Jadi pendidikan moral ya, mengendalikan emosi dan tidak marah ya, atau cepat tersinggung ya. Dikit-dikit marah, bukan berarti nggak boleh marah di bulan puasa. Kalau memang ada sesuatu yang memang perlu dimarah ya, tetap dimarah dengan konteks marah yang benar ya. Jadi jangan mudah tersinggung ketika berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini yang terkadang kita tadinya tidak marah, jadi marah ya. Jadi marah. Tapi di sini ada tips agar
marah itu tidak berkelanjutan ya, rubah posisi ya pas waktu ini itu ya, rubah posisi ya. Jadi kendalikan emosimu ketika memang nak marah tadi waktu berdiri ya, gunakan untuk duduk dulu. Okay. Kalau duduk masih nak marah ya baringkan dulu ya. Lalu ambil air wudhu, karena kalau nak minum kita puasa kan, benar. Insya Allah lah hilang akan ya Bu ya, terkendali marahnya emosinya ya. Lalu yang kedua ya, dengan pendidikan moral tadi meningkatkan kesabaran ya. Sabar itu kan tingkatkan kesabaranmu ya, bukan istilah sabar ada batas, bukan ya, tapi tingkatkan kesabaranmu, sabar ya. Jadikan sabar dan sholat sebagai penolongmu. Alladzina sta'inu fi sabri was sholat ya. Itu lalu membantu orang lain ya. Boleh dengan cara berbagi takjil ya, memberikan berbuka ya, mungkin dari yang kecil-kecil lah ya, mungkin tetangga dekatnya ya. Boleh juga program ke panti ya. Yang jelas ketika kita melakukan kebaikan ya, baik menolong, baik bersedekah ketika lapang maupun sempit, nilainya dilipat gandakan di bulan puasa. Lalu menjaga lisan tadi ya, sudah saya sampaikan tadi ya, menjaga lisan dan tidak mengucapkan kata-kata yang tidak baik atau menyakiti orang lain ya. Jadi kalau kita menyakiti orang lain ini ibarat kita menancapkan sebuah paku ya di dalam kayu ya. Ketika paku itu dicabut ya, karena sudah dimaafkan tadi dicabut ya, tapi masih ada luka ya dalam paku tersebut. Begitu juga ketika kita menyakiti orang lain, mungkin maaf ya, dimaafkan, tapi terkadang rasa sakit itu muncul ya. Nah, jangan sampai kita menancapkan paku di dalam kayu atau membuat sakit orang lain yang sampai terluka hatinya gitu. Lalu bagaimana kita bisa adil ya? Ini juga pendidikan moral ya. Meningkatkan keadilan dan tidak melakukan tindakan yang tidak adil atau diskriminatif ya. Jadi jangan sampai kita membuli ya, punya teman yang kurang kita sukai, kita pojokkan dan sebagainya ya. Di sini juga ada pendidikan moral, bagaimana ada kesadaran dan penyadaran bahwasanya inna akramakum indallahi atqakum, yang mulia di sisi Allah itu takwanya. Yang diukur bukan dia kaya, dia cantik, dia dan sebagainya, tajir ya, tetapi bagaimana kemuliaan itu diukur dari ketakwaannya. Nah, tentunya puasa ini ujungnya di ayat itu kan la'allakum tattaqun ya. Tuh. Lalu bagaimana kita bisa menghormati orang lain ya. Puasa di sini bagaimana kita bisa menghormati ya orang lain, tidak melakukan tindakan yang dapat menyakiti atau menghina orang lain seperti yang saya sampaikan tadi, karena kekurangannya kita ejek ya, sehingga dia tidak mendapatkan teman ya, merasa sendiri ya. Dalam Islam kita diperintahkan untuk menjaga ukhuwah ya, menjaga ukhuwah. Jadi di bulan puasa ini bagaimana kita bisa menghormati orang lain ya, bagaimana dengan yang lebih tua ya, lalu yang tua dengan yang lebih muda. Jadi jangan hanya menuntut yang muda saja, tetapi yang tua pun bisa nggak mengayomi dengan yang muda tersebut ya. Nah, itu juga ada dalam pendidikan moral ya. Lalu meningkatkan tanggung jawab. Ketika kita punya tanggung jawab, ya tanggung jawab kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita akan konsisten dengan tanggung jawab kita ya. Bagaimanapun dalam situasi apapun ketika kita diberikan tanggung jawab akan kita lakukan. Nah, di sini pendidikan moral yang memang harus kita lakukan tidak hanya di bulan puasa ya. Aktivitas pendidikan moral ini bisa dengan melakukan diskusi ya tentang moral, tentang etika, kalau memang itu ada materi pelajaran di ini kan masih KBM gitu Bu Ayu ya. Jadi ketika diskusi bagaimana menjaga etika dalam diskusi tersebut.
Lalu mengadakan kegiatan bakti sosial ya, insya Allah di tanggal 12 nanti kita akan bakti sosial untuk kelas 12 ya. Tentunya ini harapan kami bisa berbagi ya, bisa berbagi, dan salah satu bagaimana pendidikan moral berempati kepada orang yang membutuhkan ya. Itu. Lalu ada pendidikan sosial. Jadi tadi yang pertama pendidikan spiritual, lalu pendidikan moral, selanjutnya ada pendidikan sosial di bulan puasa ya. Nah, di antaranya itu berbagi dengan orang lain ya. Orang lain ini dahulukan ke keluarga terdekat ya. Jangan kita membantu yang jauh-jauh, keluarganya dilupakan ya. Jadi sedekah terbaik itu urutannya ke orang tua ya, orang tua, lalu ke saudaranya ya, saudara yang membutuhkan, tetangga dekatnya ya, baru ke yang lain. Jangan sampai ini bersedekah di mana-mana tapi keluarganya dilupakan ya. Jadi pendidikan sosial di sini berbagi dengan orang lain, urutannya tadi seperti itu. Lalu mengunjungi orang yang sakit ya. Jadi kalau kita ada berita, ada yang sakit, kita diajak ya. Itu salah satu ibadah ya, niatkan ibadah ya. Bukan nak mikir ke oleh-olehnya, berkunjung dulu tadi, ini sudah dicatat ya sebagai nilai ibadah kita, karena orang yang sakit ketika dikunjungi itu seneng ya. Masalah bawaannya itu nomor sekian lah, tapi jadi jangan sampai datangnya dulu ya Bu. Iya, enggak punya bawaan akhirnya enggak datang malah. Nah, itu yang salah ya. Lalu yang ketiga, membantu orang yang membutuhkan ya. Nah, itu tadi cek apakah keluarga kita ini sudah benar-benar enggak ini ya. Jadi dahulukan. Jadi yang namanya untuk bantuan ya, sifatnya bantuan ya. Kalau zakat kan memang ada ya, ada porsinya memang di At-Taubah 60 ya. Tapi kalau untuk bersedekah, untuk membantu itu dahulukan keluarga. Nah, iya keluarga, utamakan orang tua. Jangan sampai orang tua malah tidak terurus oleh kita ya. Serba kekurangan ya Bu ya. Dia malah terbar-terbar ke yang lain-lain gitu kan. Iya. Lalu yang keempat ya, mengadakan kegiatan sosial ya. Banyak contohnya ini ya, seperti mengadakan bakti sosial, mengadakan kegiatan amal ya, mengadakan kegiatan yang bermanfaat bagi masyarakat ya. Mungkin memberikan takjil atau berbuka puasa ke musola, ke masjid, ke orang yang membutuhkan ya. Mumpung nilainya berlipat ganda ya. Mari kita berupaya untuk melakukan hal-hal itu. Paling tidak kita menggerakkan juga ya. Jadi membuat kebijakan yang mengarah kepada hal-hal yang bernuansa kebaikan ya. Kita dapat juga ya menggerakkan untuk kegiatan-kegiatan sosial tersebut ya. Selanjutnya bagaimana meningkatkan kesadaran sosial ya. Dengan memahami dan menghargai perbedaan antara individu dan kelompok ya. Kita mungkin bertemu orang atau komunitas yang terkadang kita tidak sepaham ya. Jangan sampai kita berselisih ya. Mungkin ya kalau di bulan puasa ini ada yang sholatnya 11 sama witir ya, ada yang 23, ada yang sekian ya, tidak usah ini atau mungkin ada perbedaan. Tapi kalau insya Allah ini kayaknya sama Bu Ayu ya. Benar, jadi jangan dijadikan ribut-ribut ya. Karena masalah istihad ini sudah dilakukan oleh Mu'adz bin Jabal ya. Ketika akan menjadi qadhi di Yaman ya, beliau akan ketika dijumpai hukum ya atau keputusan itu di Al-Quran akan digunakan dalil Al-Quran. Ketika tidak ada menggunakan hadis. Lalu ketika tidak dijumpai di keduanya istihad birra'yu ya. Tapi seorang mujtahid pun harus mempunyai syarat-syarat tertentu ya. Jadi tidak usah ribut kita. Jangan diributkan lah gitu ya Bu ya. Iya. Jadi meningkatkan kerjasama ya. Selanjutnya bagaimana pendidikan sosial tadi ya, lakukan kerjasama untuk kegiatan, mungkin lomba kerjasama dengan penerbit ya. Penerbit kalau kita kurang dana kan ya, dalam upaya berfastabiqul khairat boleh, nggak masalah ya, kerjasama ini
untuk muamalah bisa bekerja sama dengan siapapun ya, untuk hal kebaikan ya, dengan tujuan kebaikan ya, untuk bantuan. Bahkan mungkin yang tidak sepaham dengan kita membantu ya boleh, nggak masalah, asal sumber dananya tadi memang jelas ya, jelas halalnya ya, itu ya. Lalu yang ketiga ya, keempat, pendidikan emosional ya. Pendidikan emosional di bulan puasa ya. Caranya bagaimana ya? Mengendalikan emosi ya. Ya. Ini yang memang tujuan puasa ini kan salah satunya juga bagaimana orang berpuasa tadi bisa mengendalikan emosi dan tidak marah atau mudah tersinggung ketika berinteraksi dengan orang lain. Puasa sepertinya marah ya. Nah, agak batal puasa kamu, bukan batal puasanya tapi pahala puasanya berkurang. Bisa jadi habis, rugi. Jangan sampai dapat lapar dan haus ya. Lalu meningkatkan kesabaran ya. Harus sabar gitu ya. Sabar aku habis, nggak ada. Sabar ya. Sabar yang memang tingkatkan kesabaranmu ya. Di Ali Imran 200 itu ya, tingkatkan kesabaranmu. Bukan berarti sabarku habis. Bukan, dalam Islam tingkatkan kesabaranmu. Sabarnya sudah 80%, tingkatkan lagi menjadi 90 dan seterusnya. Jadi tidak ada batas kesabaran. Lalu mengembangkan empati dengan memahami dan merasakan perasaan orang lain. Oh, kalau aku kayak ini ya. Nah, jadi ngukur diri. Kalau di kayak gini perasaan sakit, jangan melakukan hal yang sama ke orang lain ya, jadi ngukur diri. Jadi untuk berbuat empati itu bagaimana kalau itu terjadi kepada kita. Nah, itu empati yang memang harus kita biasakan ya. Jangan sampai mudah menyinggung perasaan orang lain ya, terus menjaga lisan. Itu luar biasa kita dalam puasa ini, bagaimana kita membentuk ya karakter yang lebih baik gitu ya. Lalu meningkatkan kecemasan yang positif. Nah, boleh cemas tapi yang positif ya. Dengan mempersiapkan diri untuk menghadapi kesulitan atau cobaan ya. Cemas, boleh juga cemas amal aku nih diterima apa tidak ya. Kecemasan yang positif maksudnya itu ya. Kira-kira nanti puasa aku diterima apa enggak ya. Sehingga ada rasa cemas ya. Boleh. Sehingga biar berhati-hati dalam beribadah. Lalu meningkatkan mengembangkan keterampilan sosial ya. Dengan berinteraksi dengan orang lain dan memahami perasaan dan kebutuhan mereka ya, sama. Jadi tingkatkan rasa empati tersebut. Lalu meningkatkan kesadaran diri dengan memahami kelebihan dan kekurangan diri sendiri. Jadi jangan merasa sok benar terus ya. Jadi tetap muhasabah diri ya. Gunakan kesempatan muhasabah sebelum tidur ya. Apa yang sudah dilakukan dari pagi hingga malam. Apa yang sudah dilakukan, adakah dosa-dosa? Kalau dosa-dosa kecil beristighfarlah ya. Kalau memang dosa besar ya segera bertaubat. Kalau ada hubungannya dengan sesama manusia ya mohon maaf kepada orang yang tersakiti. Lalu mengembangkan keterampilan mengelola emosi ya. Jadi mengelola emosi dengan memahami dan mengendalikan emosi diri sendiri ya. Jadi ada 4 hal dalam pendidikan puasa tersebut ya. Jadi pendidikan spiritual, pendidikan moral, pendidikan sosial, dan pendidikan emosional. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada tausiah hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada Allah mohon ampun. Saya akhiri dengan nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Six Fams. Aduh, nambah ilmu lagi kan ya. Mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, apa sih istimewanya bulan puasa gitu kan bagi orang-orang awam begitu ya Bu ya. Nih udah dijelasin sama Ibu Haja Umtiah tadi ya. Bulan puasa adalah bulan pendidikan. Tadi ada 4 ya.
bisa saya bilang pilar begitu ya Bu ya, dalam bulan pendidikan jadi bulan Ramadan ini sendiri gitu ya. Six Fam sudah dijelaskan, dan untuk kamu yang pengen tanya-tanya boleh banget silakan DM Instagram kami @radio SMA Negeri 6 Palembang, atau langsung aja chat saya boleh juga ya, monggo dipersilakan. Setelah yang satu ini kita akan kembali Six Fam ya dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Pastikan terus bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Ada banyak pelajaran berharga untuk meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengarkan Sirah Nabawiyah, kisah para nabi dan rasul yang akan menginspirasi dan insya Allah membawa berkah kepada kita semua. Setiap hari Senin sampai Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat selama Ramadan, hanya di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Telah datang bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Maka Allah mewajibkan kalian untuk berpuasa pada bulan itu. Saat itu pintu-pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Para setan diikat, dan pada bulan itu pula terdapat satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Hadis riwayat Ahmad. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Anda masih mendengarkan live tausiah kita untuk hari ini Six Fams bersama Ibu Haja Umtiah SAG MPDI dengan tema kita bulan puasa adalah bulan pendidikan. Baik Ibu, sebelum kita ke pertanyaan dari pendengar ya dari Six Fams ya, berarti bisa dikatakan kita di bulan ini ditempah, dididik begitu ya Bu ya, di bulan pendidikan ini. Lalu melakukan kebaikan apapun katanya kan dilipat gandakan pahalanya begitu Bu. Bagaimana jika niat orang yang melakukan itu adalah riya Bu? Tujuannya pengen dipuji. Apakah pahalanya tetap dihitung berlipat ganda atau bagaimana Bu? Oke, makasih ya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin ya. Jadi kebaikan itu dianggap kebaikan jika memang dilakukan dengan ikhlas karena Allah ya. Jadi riya ini termasuk syirik kecil. Syirik ya Bu ya. Ya, kalau syirik Allah benci ya, Allah benci dengan syirik tersebut. Bagaimana mau diterima ya, apalagi dilipat gandakan. Jadi jangan sampai kita melakukan hal-hal yang membuat amal kita tadi tidak diterima tadi kan ya Bu ya. Oke. Iya, makanya kita berdoa di pagi hari ya. Karena kan banyak Bu di bulan Ramadan kan bertebaran orang yang ngasih takjil atau segala macam, tapi niatnya untuk dipuji gitu kan Bu kan. Makanya doa di pagi hari itu kan Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan ya. Jadi amal yang diterima. Jadi syarat amal yang diterima itu ya salah satunya ikhlas karena Allah, ikhlas karena Allah, bukan ingin dipuji dan lain sebagainya. Rugi kita kalau bukan karena Allah. Meskipun niatnya sudah baik begitu Bu, tapi ujung-ujungnya pengen dipuji, tetap aja nggak dilipat gandakan pahalanya Bu ya. Iya. Tetap ya. Jadi mohon maaf ya. Untuk Six Fams yang niatnya sudah salah dari awal begitu ya. Udah tahu nih, bulan Ramadan kan bulan yang segala sesuatunya dilipat gandakan yang baik-baik gitu kan ya. Ya udah deh, kita kasih ini aja, kita kasih itu, tapi niatnya pengen dipuji, sama aja bohong ya. Berarti sia-sia ya Bu ya. Sia-sia apa yang sudah dilakukan. Makanya luruskan niatnya segala sesuatu. Innamal a'malu binniyat ya. Penting ya. Oke, jadi kembali ke insya Allah kalau orang tuh sudah memiliki niat yang karena Allah ya, mau dilihat orang maupun tidak, selama yang kita lakukan benar, lanjutkan. Karena apa yang kita lakukan biasalah kadang diomongin, ya terserah yang ngomongin, biarkan kan orang gitu ya. Jadi intinya niat kita yang penting baik, lurus-lurus aja. Kalau masalah orang bilang ih dia itu begini-begini, paling minta dipuji segala, itu urusan orang ya Bu ya. Orang ya, makanya terkadang orang kan, makanya ada lagu jangan salah menilai tadi. Yes, serahkan sama Allah ya. Serahkan sama Allah ya. Pokoknya itu antara kita sama Allah aja. Urusan orang lain yang menilai ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya yang sudah masuk nih Bu dari DM Instagram kita. Bu, kan ini Ibu sampaikan bulan puasa adalah bulan pendidikan ya Bu ya. Apa tuh Bu maksudnya? Apakah berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya Bu? Bedanya dari mananya Bu? Ya pertanyaannya. Oke, silakan nih Bu. Oke ya. Sebenarnya kalau
ada ndak bedanya ya. Mungkin dari segi keteraturan ya. Kita tadarus saja mungkin beda kan. Kalau hari-hari biasa hari-hari biasa kan palingan ngaji biasa itu pun paling sekali sehari ya Bu iya, ya. mengkondisikannya gitu. mengkondisikannya tadi kita kan mungkin dari segi karena di bulan puasa ini kan tidak pengen ke kantin kalau siswa ya. Bener. Sehingga dia fokus juga untuk mengelola ini juga kan, mengelola ibadahnya secara spiritualnya kan, lalu mengelola emosinya juga kan. Sehingga ya beda, cuman bisa juga dilakukan di bulan yang lain, tetapi tidak semarak seperti yang memang di bulan Ramadan tersebut. Apalagi nilainya dilipat gandakan tadi, sehingga banyak orang berfastabiqul khairat untuk melakukan hal-hal kebaikan tadi. Benar. Iya. Gitu ya, itu bedanya ya. Iya. Dilihat dari apapun itu, contoh kayak tadarus aja hal kecil gitu ya. Di hari-hari biasa ataupun di bulan-bulan lain bukan nggak ada, tapi kan tidak semeriah, tidak wow yang ada di bulan Ramadan. Itulah makanya bulan Ramadan itu bulan pendidikan. Jadi kita tuh kayak dididik tadi itu ya Bu ya. Mendidik emosi karena Mendidik di bulan emosi. Orang yang berpuasa itu kan emosinya juga memang harus dikelola dikelola dengan baik. baik. Iya. Ya tadi kayak kata Ibu kan biasanya siswa-siswi itu pastinya ke kantin ya kan. Ini kan jadinya karena bulan puasa nggak ada yang jualan dan tidak boleh juga makan minum kan. Jadi ujung-ujungnya ya fokus lagi ke ibadah ya Bu ya, fokus lagi ke ibadah. Itu waktunya makanya lebih banyak. Nah, itu makanya dilatih ya. Makanya berbeda dari bulan-bulan yang lain seperti itu ya. Nah, pertanyaan selanjutnya Bu, jika pahala dilipat gandakan Bu, apapun kebaikan yang kita lakukan, bagaimana dengan hal buruk yang kita lakukan? Apakah juga dosanya dilipat gandakan? Pertanyaan siswa ada aja ini. Apakah hal buruk dilipat gandakan juga dosanya gitu Bu? Kan kalau hal baik kan pahalanya berlipat ganda. Ini hal buruk apakah dilipat gandakan juga dosanya Bu? Di bulan puasa berarti ya Bu ya. Ketika bulan puasa kita melakukan hal buruk, apakah dosanya juga dilipat gandakan? Wah, oke. Bolehlah pertanyaannya nih. Ini biasanya anak-anak muda ini. Iya yang kayak gini nih pertanyaan. Gimana Bu? Iya ya, perlu dianalisis ini. Dianalisis Bu. Iya. Oke. Di bulan puasa, hal-hal buruk yang dilakukan dapat dilipat gandakan dosanya oleh Allah SWT. Contohnya ya, hal buruk yang dilipat gandakan, berbohong ya, berbohong di bulan puasa dapat dilipat gandakan dosanya. Ya, karena berbohong adalah dosa besar yang dapat merusak kepercayaan dan hubungan dengan orang lain. Jadi puasanya berkurang juga ya. Iya. Lalu menggunjing, nah ini ya, hati-hati dengan menggunjing gosip. Orang itu sarang dosa. Ayo ingat sama lagu itu Bu. Iya, menggunjing orang lain. Jadi kalau memang diajak ini katakan saya sedang puasa. Jadi lebih baik seperti itu menghindar ya Bu ya, lebih baik menghindar. Sehingga lebih menjaga puasa kita ya. Jadi menggunjing orang lain di bulan puasa dapat dilipat gandakan dosanya karena menggunjing orang lain adalah dosa besar yang dapat merusak hubungan dengan orang lain. Takutnya nanti menjadi fitnah kan. Makanya dikategorikan dosa besar tadi ya. Lalu berbuat zalim ya. Berbuat zalim ya banyak jenisnya lah ya. Berbuat zalim jangan sampai kita di bulan puasa ini maupun di bulan yang lain, kalau di bulan yang lain dosanya tidak dilipat gandakan, di bulan puasa dilipat gandakan. Hati-hati dengan kezoliman yang kita lakukan. Jadi tidak hanya pahala bener ya Bu ya, jadi tidak hanya pahala saja yang dilipat gandakan, tapi dosa juga. Iya, lalu berbuat maksiat ini banyak sekali ya. Lalu tidak menjaga puasa. Tidak menjaga puasa di bulan puasa dapat dilipat gandakan dosanya karena tidak menjaga puasa adalah dosa besar yang dapat merusak kepercayaan. Maksudnya puasa tapi cuma dapat lapar dan haus, puasa tapi bermaksiat, puasa tapi menggunjing, puasa tapi bohong terus. Sehingga puasanya tadi tidak terjaga dengan baik ya. Allah lipat gandakan dosanya tersebut. Gitu. Meskipun ya berpuasa tetap berpuasa gitu ya Bu ya, tapi cuma nahan lapar haus tadi aja. Iya, dapatnya lapar dan haus, orangnya zong. Iya, sayang kan? Sayang dong pastinya ya. Oke, begitu ya. Jadi benar yang dibilang kalau pahala dilipat gandakan di bulan puasa, dosa juga sama jika melakukan hal-hal yang sudah disebutkan oleh Bu Umtia tadi ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bu, kalau untuk hal-hal yang lain mungkin bagus Bu di bulan suci Ramadan, tapi bagaimana Islam menilai ngabuburit Bu? Nah, bener Bu, saya juga setuju sih. Iya, kayak ngabuburit itu apa sih manfaatnya, apa sih fungsinya? Karena terkadang ada aja anak muda yang malahan gebar-geber motor ya kan Bu, balap liar. Itu sudah terjadi, sudah ada, saya lihat lah di beberapa daerah.
ketika saya pulang kerja gitu ya Bu ya, orang-orang pada ngabuburit, yang ini malahan balap liar. Ada yang kayak war takjil begitu Bu. Berburu takjil. Ini bagaimana Islam memandangnya Bu untuk ngabuburit? Kita lihat ngabuburitnya seperti apa ya. Kalau ngabuburitnya itu malah melanggar norma ya, terus seperti kebut-kebutan dan sebagainya ya. Ya, jadi kalau dalam Islam kalau ngabuburitnya dengan berbuka puasa tadi dengan mungkin buat liko ya. Nah itu bagus. Jelas. Kita lihat ini nggak ngabisin waktu ya kan, ngabuburit dengan hal-hal yang negatif. Jadi niatnya ya, kita lihat ngabuburitnya tadi, pertama niatnya. Niatnya untuk apa tadi kan? Nah, kalau niat ngabuburitnya harusnya untuk mempersiapkan diri untuk berbuka puasa dan memperkuat hubungan dengan Allah SWT, bagus ya. Nah, contohnya tadi ya liko tadi ya, pokoknya apalah yang memang remaja lakukan tapi bernilai positif ya. Nah, terus aktivitasnya apa? Ngabuburitnya itu ya. Melanggar norma enggak? Meresahkan apa enggak? Nah, itu. Benar. Lalu waktu kapan dilakukan ya, ngabuburit haruslah digunakan dengan efektif dan tidak boleh mengganggu waktu berbuka puasa atau waktu sholat. Ini ngabuburit lah, sudah ini taraweh malah dia masih ini kan, ongki-ongki di luar, benar, ya, betul. Tuh ya, terus cara ya, cari cara ngabuburit haruslah dengan cara yang benar dan tidak boleh melanggar syariat. Ini yang sering terjadi Bu, buka puasa bersama katanya, tapi tidak sholat maghrib Bu. Nah, yuk kita buka puasa bersama, heboh ya kan? Sholat maghribnya lewat. Apalagi taraweh kan Bu, sholat maghrib aja bisa dilewatkan. Nah, yang seperti itu ya Bu. Boleh ngabuburit yang seperti itu. Jadi niatnya untuk apa dulu, terus aktivitasnya seperti apa, positif atau tidak gitu ya. Jadi bukber itu nggak apa-apa, tapi tetap ya Bu ya, lakukan hal-hal yang memang sudah menjadi kewajiban. Jadi nggak gara-gara bukber biasanya lupa sholat maghrib. Jangankan sholat taraweh, sholat maghrib aja dilupakan. Yang wajib pun ditinggalkan. ditinggalkan. Nah, itu yang kebanyakan terjadi ya. Seperti itu ya Islam menilai ngabuburit tadi. Kembali ke niatnya dan sama kegiatannya itu seperti apa ya Bu ya. Oke, Six Fam pengennya lama-lama sih, tapi kita sudah berada di penghujung program nih. Nanti kita akan dengarkan kesimpulan dari tausiahnya Ibu Haja Umtiah. Bulan puasa adalah bulan pendidikan. Sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Rob kita, Allah Azza wa Jalla berfirman, puasa adalah perisai yang dengannya seorang hamba membentengi diri dari api neraka. Dan puasa itu untukku, akulah yang akan membalasnya. Hadis riwayat Ahmad. Barang siapa yang hendak menginginkan dunia, maka hendaklah ia menguasai ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan keduanya, dunia dan akhirat, hendaklah ia menguasai ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Six Friends, bekali dirimu dengan ilmu, maka kita akan mampu. Dengarkan informasi-informasi bagus seputar Islam di Mutiara Ramadan. Setiap hari Senin sampai Jumat pukul 12 hingga 14 waktu Indonesia Barat selama bulan Ramadan, hanya di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Balik lagi di Six Radio, Radio Siar Anak Muda Palembang. Sudah 53 menit berlalu dari pukul 10 Six Fams. Kita sudah berada di penghujung program untuk live tausiah kita di hari yang ke-6 Ramadan 1446 Hijriah. Dan kali ini bersama Ibu Haja Umtiah SAG MPDI dengan tema bulan puasa adalah bulan pendidikan. Baik, sebelum kita akhiri, kita akan dengarkan seperti apa kesimpulan dari tausiah yang sudah Ibu berikan. Silakan Bu. Baik, pemirsa sekalian dimanapun berada, mari kita tingkatkan kualitas iman kita dengan Allah SWT dengan cara meningkatkan ibadah secara teratur, memperbanyak doa, beristighfar, lalu membuat perubahan yang positif ya. Lakukan perubahan yang positif dengan meningkatkan kesabaran, meningkatkan ketakwaan, dan memperbanyak amal soleh. Semoga pahalanya dilipat gandakan. Baik, gitu ya. Baik, terima kasih Ibu sekali lagi untuk ilmunya, Masya Allah, luar biasa sekali.
ilmu dan juga waktunya ini di sela-sela kesibukan Ibu Mutia yang saat ini sedang ada Ramadan pesantren khusus Ibu ya, masih kelas 10 ya. Jadi Bu Mutia menyempatkan diri untuk memberikan tausiah di sini. Untung ya. Bu Ayu mengingatkan tadi. Karena sibuknya ya Bu ya, alhamdulillah sudah terlaksana untuk live tausiah kita untuk edisi kali ini 6 PM di 6 Maret 2025, hari yang ke-6 Ramadan 1446 Hijriah bersama Ibu Haja Mutia SAG MPDI dengan tema kita tadi, bulan puasa adalah bulan pendidikan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat ya, bisa kita ambil semua manfaatnya yang pastinya di bulan suci Ramadan. Jangan sampai kita kelewatan begitu ya untuk fastabiqul khairatnya, berlomba-lomba dalam kebaikannya. Ingat perbaiki niatnya juga ya, jangan sampai ria dalam hal yang dilakukan begitu ya Bu ya, untuk mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sekali lagi makasih banyak Ibu Mutia, sama-sama untuk ilmu dan juga waktunya. Makasih juga untuk 6 PM saya sudah ikutan berpadu ya, bergabung bersama kami dengan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa kata Bu Mutia. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya ya. Untuk live tausiah kita sudah sampai di sini, dan jangan kemana-mana, pastikan terus bersama kami di Six Radio Radio Siaran Anak Muda Palembang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina
ini.